Nggih. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Pak. Baik, alhamdulillah. Semoga listriknya tidak mati, Pak. Nggih, sering pemadaman bergilir nggih, Bapak? Pemadaman untuk perawatan perbaikan gitu, Pak. Oh, satu desa ngoten atau satu kecamatan? Enggak seluruh kecamatan, satu area begitu. Oh, nggih. Area Artinya bukan sekolah saja, yang warga sekitar juga. Iya, termasuk warga sekitar. Nggih. Mudah-mudahan ini lebih stabil nggih. Nggih, amin. Amin nggih, sehat-sehat nggih Bu Wahyuni, Bu Nunung. Amin. Nggih. Kita nanti agendanya kali ini untuk PMO nggih. Di sini juga hadir Bapak Koordinator Fasilitator Pak Heri Kurniawan dari BPGP. Nggih. Baik, sebelum kita mulai agenda PMO pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Oke, kita agendanya cukup santai karena instrumennya juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu dengan bulan kemarin. Hanya saja mungkin ada beberapa perubahan dari jawaban ya, tergantung dari Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, dari Pak Sumoyo, Bu Nunung, Bu Wahyuni, apakah ada perubahan dari bulan September kemarin terkait pelaksanaan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan PMO level daerah ya dulu atau belum pernah? Belum. Oh, belum pernah, okay. Belum. Jadi tujuan dari PMO ini sebenarnya untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan IKM di sekolah, kemudian juga bagaimana hambatan-hambatannya, atau mungkin ada hal-hal baik apa, kayak gitu. Jadi kita kurang lebih selama 1,5 jam, nanti lebih banyak membahas di situ. Meskipun jika mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan hal lain, itu juga tidak masalah. Dan juga mungkin sebagai informasi awal, bahwa kita nanti akan insya Allah melaksanakan silaturahmi kunjungan luring, dalam nanti sekitar kemarin jadwal yang berubah itu tanggal 24 berapa nggih? 24 nggih. Ya, 24 itu berarti jatuhnya di hari Senin. Senin. Karena kemarin juga hasil dari ngobrol dengan rekan yang ternyata dia area tugasnya di daerah Gerobokan. Gitu. Ketika saya menyampaikan nanti akan digabung dengan SMA Muhammadiyah Gemolong harinya, wah Bapak nanti terlalu kemerungsung nanti kalau jadwalnya, mending dipisah saja gitu. Sehingga kemarin dalam menawarkan ke Pak Siswoyo, bagaimana Pak jika dilaksanakan berbeda hari, alhamdulillah ternyata dari SMA PGRI Wirosari menyambut baik. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan menerima undangan dari BPGP terkait dengan lokakarya. Kita lokakarya kalau sesuai jadwal RTL yang dalam disampaikan di grup itu tanggal 25 nggih, lokakarya guru. Nah, nanti kita belum tahu nanti tempatnya di mana. Jadi sifatnya kita masih menunggu undangan dari BPGP. Ya, nanti di situ Bapak Ibu akan bertemu juga dengan fasilitator yang bertugas di Jawa Tengah, di Sragen, kemudian juga dengan sekolah-sekolah penggerak yang ada di Sragen. Jadi nanti kesempatan yang bagus untuk saling bertukar ide atau mungkin networking, jejaring juga gitu. Banyak hal insya Allah yang nanti akan bisa kita dapatkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PMO-nya. Itu untuk kegiatan yang luring pada tanggal 25 itu beberapa kabupaten digabung atau satu kabupaten atau satu provinsi Pak nanti kegiatan itu? Insya Allah satu kabupaten Sragen Bapak. Sragen dan Gerobokan atau bagaimana itu yang? Kami kan Gerobokan. Oh iya, nggih. Karena masuk hitungannya kayaknya fasilitatornya karena yang masuk area Sragen, jadi nanti Bapak akan diundang oleh BPGP untuk menghadiri sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sragen. Oh, nggih. Mungkin Pak Heri, halo Pak Heri, apakah yang bisa Nggih. Nah ini Pak Heri, kebetulan
yang SMA PGRI Wirosari kan aslinya Grobogan, tetapi kayaknya dalam masuk di grupnya itu yang Sragen. Nanti apakah undangan itu untuk bertemu dengan kelompok yang Sragen atau mungkin yang Grobogan? Yang maksudnya yang undangan yang itu Loka 1 itu Pak ya? Loka Karya 1 BBGP-nya Pak. Ditunggu aja undangannya Pak, saya nggak apa ini. Oh siap. Ini proses undangan ini juga. Detailnya nanti. Sebelumnya terima kasih Pak Rohman, Hadi Mustafa, Bapak Ibu semua, mohon izin ikut bergabung. Saya Eri Kurniawan, Bapak Ibu mengenalkan diri, salam Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari unsur koordinator fasilitator yang ditugaskan oleh lembaga kami BBGP Jateng, yang mana UPT untuk pelaksanaan program prioritas pendidikan Kementerian Pendidikan program sekolah penggerak ini Pak Ibu. Terima kasih atas perkenan masuk di grup ini, kegiatan hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Sehat-sehat selalu Pak. Ini sedang di kantor di Solo. Ini lagi kegiatan di Grobogan. Ya dekat dengan teman-teman di satuan pendidikan. Iya, ini yang program Loka TGP, Guru Penggerak. Oke, semoga lancar Pak Heri. Sebelumnya nanti mohon maaf karena ini secara tugas saya juga untuk mengikuti ini selama 1 GP. Nanti kalau kegiatan belum selesai mungkin saya live dulu, izin, mohon maaf, terima kasih. Terus lain-lain ya nanti saya bisa mengikuti di SINDKB. Terusnya mungkin kalau kurang, intinya ya tentang progres ke depan dan capaian kendala bagian dan solusinya gitu aja, nanti saya bisa mengikuti di selain di sini bisa di SINDKB juga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Monggo dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin? Insya Allah sudah terjawab Pak Siwoyo tadi yang terkait Loka Karya. Sampun Pak, sampun. Dari Bu Nunung, Bu Wahyuni mungkin adakah pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Kita langsung masuk ke niki PMO seperti minggu kemarin. Jadi kita karena kategori 1, kita mudah-mudahan dari Bapak Ibu tidak bosan nanti kita setiap bulan akan ketemu secara virtual seperti ini. Kalau yang refleksi kemarin, refleksi itu tiap 3 bulan sekali. Jadi nanti untuk refleksi kita adanya lagi di Desember. Tapi di bulan depan Oktober ini November nanti ada lagi yang sesi untuk PMO lagi. Dan ada Loka Karya lagi Bapak Ibu. Cuma beda tema. Jadi nanti banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Seperti kemarin saat PMO ini di SMA 1 Sambung Macan, alhamdulillah ada progres dari yang bulan September menyampaikan kendala terkait pembelajaran berdiferensiasi, tapi ketika PMO hari kemarin Selasa gitu, alhamdulillah sudah teratasi juga, tapi juga sedang dalam tahap penyelesaiannya, dalam tahap pelaksanaan. Ini dalam coba share dulu supaya nanti Bapak Ibu bisa sekaligus menyimak kita masuk di bulan Oktober. Jadi dari Bapak Ibu untuk di sini. Kalau informasi dasar nanti akan dalam lengkapi setelah sesi ini selesai, karena nanti dalam akan menyematkan link. Mana link itu baru muncul ketika sesi daring ini selesai. Kita masuk ke tahap perencanaan dan implementasi kurikulum di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Yang pertama, ini sudah terlihat atau kurang besar, Kalau kurang besar, Bapak. Kurang besar, siap. Penglihatan saya kurang besar. Siap, Pak, siap. Seperti ini, Bapak. Sedikit lagi. Sedikit lagi, baik.
Oke, saya 130 coba. Ini Pak, begini? Atau masih kurang besar? Sampun, Pak. Cukup? Udah, Pak. Sampun. Baik. Oke, dalam bantu untuk menarasikan di sini terkait dengan perancangan KOS di SMA PGRI Wirosari, ini kurang lebih ya hampir sama seperti yang BMO di bulan September kemarin, karena KOS ini kan biasanya dirancang hanya sekali di awal. Kira-kira di SMA PGRI Wirosari masuk opsi yang mana itu? Ini semua jawaban nggak ada yang salah ya, Bapak Ibu, nggak ada yang salah yang benar. Ini hanya menyesuaikan dengan realita atau implementasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, monggo. Kalau yang pertama, dia hanya membuat penyesuaian kecil saja dari dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disediakan Kemendikbudristek. Kalau yang kedua, di sini mengembangkan. Jadi sudah bukan lagi menyesuaikan secara kecil, tapi sudah tahap mengembangkan KOS-nya berdasarkan contoh dokumen kurikulum dari Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi pada bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran, disesuaikan dengan satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Kalau yang ketiga di sini adanya modifikasi pada pengorganisasian dan perencanaan, tapi ada refleksi juga, selain analisis juga ada refleksi terhadap kondisi, sarpras, kemudian tendik, kemudian melibatkan perwakilan siswa maupun orang tua atau mungkin juga jika dimungkinkan dalam masyarakat. Kalau yang keempat di sini dia sudah terlepas mandiri dari dokumen kurikulum Kemendikbudristek dengan cara mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual, artinya sesuai dengan konteks di daerahnya dan sesuai dengan aspirasi warga. Mungkin misalkan kalau di Gerobokan itu ada pabrik apa gitu ya, atau mungkin siswa-siswanya kalau lulus langsung menjadi kerja di luar negeri. Situ kemudian dari warga meminta supaya di sekolah itu ada kelas bahasa Inggris atau kelas bahasa Korea. Nah, kemudian sekolah menanggapi dengan menyediakan mata pelajaran itu, meskipun di sekolah lain nggak ada, tapi di SMA PGRI Wirosari ada. Maka itu masuk yang kategori keempat. Monggo mungkin masuk yang mana Bapak Ibu? Menurut kami masuk opsi 3, walaupun kami dulu ketika akan menyusun KOSP, memang kami membaca contoh KOSP yang disediakan oleh Kemendikbudristek, tetapi kami tentu saja memodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik sekolah kami, karena kondisi geografis, bentang alam, kemudian kondisi orang tua, kemudian peserta didik, kemudian tenaga pendidikan kan tidak sama dengan apa yang ada dalam contoh di KOSP Kemendikbudristek. Tentu saja kami sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah kami, di mana sekolah kami itu ada di pinggiran kota kecamatan yang orang tuanya mayoritas adalah petani dan juga buruh. Maka tentu saja KOSP kami sesuaikan dengan kondisi anak-anak kami. Jadi di mana anak-anak kami itu tidak ada 5% yang melanjutkan di perguruan tinggi, baik negeri dan swasta. Maka kami usahakan KOSP ini kami susun, dan visi misi pun kami susun sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah kami. Begitu, Pak. Siap, Bapak. Opsi 3, baik. Kemudian perancangan ATP, alur tujuan pembelajaran pada perangkat pembelajaran, bagaimana? Apakah menggunakan contoh ATP yang disediakan Kemendikbudristek tanpa ada perubahan? Kalau yang kedua, ada perubahan berdasarkan kebutuhan peserta didik, tetapi tidak terlalu banyak. Kalau ketiga, melakukan perombakan terhadap ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kalau keempat ini, mengembangkan ATP secara mandiri dan merujuk pada CP. Artinya tidak lagi melihat pada dokumen Kemendikbudristek, tapi melihat dari CP yang mau diraih dan dikembangkan secara mandiri. Itu yang opsi keempat. Kira-kira masuk yang mana?
Bapak Ibu? Kami kemarin dari ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek, kami lakukan penyesuaian. Ada yang melakukan penyesuaian, tapi ada yang melakukan perombakan. Jadi saya lihat itu ada yang dirombak, tapi tetap mengacu pada ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek, tapi ada yang menyesuaikan. Ini masuk 2 atau 3 Bapak ya? Berarti masuk 3 Pak, karena sudah ada aspek perombakan. Gitu. Tidak apa-apa Pak, berarti ini lebih ke condong ke 3. Meskipun dalam beberapa juga ada yang hanya menyesuaikan, tapi kan di situ sudah ada yang sampai tahap melakukan perombakan, artinya masuk opsi yang ketiga Bapak. Oke. Tapi tetap merujuk pada dokumen Kemendikbudristek atau dikembangkan mandiri Bapak? Merujuk dari Kemendikbudristek. Oke, baik. Berarti opsi ketiga. Kemudian perencanaan pembelajaran serta asesmennya. Di sini masuk yang mana dari Bapak Ibu kira-kira? Kalau 1 menggunakan contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan Kemendikbudristek, artinya tidak banyak melakukan perubahan. Kalau yang kedua melakukan penyesuaian terhadap contohnya, contoh perencanaan yang pembelajaran dan asesmen yang disediakan Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan. Kalau yang ketiga ini perombakan, hampir seperti yang tadi. Kalau yang keempat dia mengembangkan sendiri tanpa istilahnya ya hampir dikatakan terlepas dari Kemendikbudristek, tapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terkait perencanaan pembelajaran. Ini kalau saya ingat kemarin yang diceritakan Pak Siswoyo, siswa yang diajak ke kunjungan ke pabrik itu bagian dari sini juga Bapak. Di tahap perencanaan pembelajarannya bagaimana? Apakah perancangan kegiatan kayak kunjungan ke pabrik untuk memahamkan siswa itu masuk yang opsi 2, 3 atau 4 Bapak? Bu Nunung mungkin bisa Bu Nunung. Kemarin itu kita ketika proses produksi, kemudian proses distribusi, proses konsumsi itu untuk perencanaan pembelajaran dan asesmennya apakah sudah merombak dari yang disediakan oleh Kemendikbudristek ataukah kita menyesuaikan? Nomor 2 atau nomor 3 Bu Nunung? Nomor 2. Nomor 2. Baik. Oke, sebentar, dalam hampir lupa tadi tidak screenshot. Ini dalam screenshotnya. Nomor 2 baik. Kemudian di nomor 4, poin keempat maksud saya, penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Nah, di sini perangkat ajar ini yang dimaksud ya bisa modul ajar, bisa RPP, bisa buku-buku yang digunakan untuk mengajar, atau sumber-sumber lain yang sebagai bahan pembelajaran. Kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Kalau yang 1, dari hasil supervisi yang kami lakukan, beberapa ibu dan bapak guru yang mengajar itu di samping menggunakan buku teks yang disediakan oleh Kemendikbudristek dan kita membeli dari Siplah itu, Gramedia GSP itu, kemudian kami beberapa guru juga memiliki referensi termasuk dari internet dan dari buku lain Bapak. Jadi ini masuk karena sumbernya tidak hanya buku yang disediakan oleh Kemendikbudristek, jadi buku lain juga ada sebagai referensi, kemudian dari internet juga ada. Antara 3 dan 4 Pak, mungkin begini, apakah sekolah sampai tahap mengembangkan modul belajar sendiri secara mandiri? Kalau modul ajar sendiri secara mandiri belum. Berarti opsi ketiga. Belum. Kalau sekolah mengembangkan modul ajar sendiri, dan itu boleh, dan itu bisa diprogramkan jika memang dirasa perlu dengan anggaran bos kinerja, itu bisa masuk yang keempat ini. Tapi kalau tidak sampai di modul ajar, opsi ketiga. Jadi di sini sebenarnya juga memberikan gambaran bahwa ketika Bapak Ibu ingin membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik SMA PGRI Wirosari, sangat boleh, karena hal itu digunakan untuk menunjang kebutuhan pembelajaran di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Oke, ini sekaligus juga menyampaikan dari hasil kemarin di LORIN, nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan dapat secara rutin membuka
platform Merdeka Mengajar atau PMM nggih, yang di-download bisa di Play Store nggih. Kemudian juga kemarin dalam share dari Ditjen Dikti nggih, kalau nggak Kemendikbudristek itu ada ini sedang kompetisi atau apa ya namanya, guru dan sekolah inovatif. Nah, nanti bisa diupload dalam platform Merdeka Mengajar nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki contoh video-video kegiatan yang sudah diedit. Ini di SMA PGRI Wirosari apakah sudah punya tim multimedia yang membantu untuk mengedit dan mempublikasi kegiatan-kegiatan IKM di sekolah? Kami sudah meluncur Guru. Tapi berarti mungkin nanti mungkin hasilnya belum sesuai harapan, hasil editannya dan sebagainya mungkin belum sesuai harapan banyak orang atau harapan sekolah, tapi ini masih proses terus, jadi sambil belajar. Kemudian saya ingin tanya Pak, kalau misalkan sekolah atau Bapak Ibu guru menyusun handout itu, misalkan handout termasuk kita menyusun modul belajar? Handout itu digunakan untuk pembelajaran gitu? Ya misalnya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru kami tugasi untuk menyusun handout misalnya. Apakah itu termasuk handout termasuk modul belajar itu? Handout itu konteksnya berarti ketika mengajar, handout-nya itu lebih ke buat tugas ke siswa atau pegangan untuk menunjang pembelajaran, Bapak? Misalkan pegangan untuk menunjang proses pembelajaran. Kan ada handout yang bisa sih Pak, itu bisa sebagai modul ajar. Karena kan handout juga ada yang bentuknya itu khusus untuk penugasan ke siswa. Kalau yang ini yang dimaksud dari Pak Siswoyo yang lebih ke membantu belajar nggih. Ya membantu materi-materi nggih. Ya misalkan di sana ada semacam ringkasan materi atau resume materi, kemudian ada contoh penugasan, kemudian ada pemecahan masalah soal dan sebagainya, misalkan begitu. Oh gitu. Bisa sih Pak, bisa. Tapi harapannya handout tersebut berdasarkan berbagai Bapak. Jadi handout itu nanti harapannya bisa membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Harapannya begitu. Nanti silahkan jika ingin merancang handout tersebut, dan jika memang mungkin membutuhkan misalkan sekolah membutuhkan IHT dan membutuhkan narasumber, kalau dalam sebagai fasilitator kan tidak boleh. Tapi misalkan Bapak Ibu di satuan pendidikan ini membutuhkan narasumber di luar dari sekolah, nanti dalam sakit membantu mencarikan pakar atau mungkin praktisi yang biasanya menyusun handout atau dalam hal penyusunan kayak modul kayak gitu. Nanti berkabar mawon jika memang butuhkan. Tapi jika sekolah sudah memiliki opsi juga tidak apa-apa. Kalau misalkan narasumbernya berasal dari pengawas itu bisa boleh Pak ya? Boleh Pak. Kalau dari pengawas sepertinya boleh. Boleh dari pengawas atau mungkin dari guru komite pembelajaran di sekolah sendiri atau mungkin guru sekolah lain juga boleh. Kalau dari sekolah lain kan nanti bisa berbagi sharing praktik baik juga gitu. Bapak. Kemudian perencanaan proyek P5. Kalau ini kemarin kalau nggak salah temanya bangunlah jiwa raga Kemudian kemarin suara demokrasi. Gaya hidup berkelanjutan kemarin gaya hidup berkelanjutan Untuk yang kedua, yang proyek itu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang proyek 2 nanti adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Baik, di sini dalam tahap perencanaannya itu apakah sudah yang masuk yang mana? Kalau yang pertama hanya penyesuaian sedikit dari modul proyek yang disediakan Kemendikbudristek. Kalau yang kedua ini menyesuaikan sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kalau yang ketiga
di sini penyesuaian ini konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu sudah meminta masukan dari siswa untuk proyek dalam perencanaannya itu. Kalau yang keempat ini mengembangkan sendiri, artinya tidak melulu atau tidak selalu tergantung dari dokumen Kemendikbudristek. Monggo, kira-kira masuk yang mana? Kami kemarin masuk opsi 3 menurut saya Pak, karena kemarin yang proyek 1, kebetulan yang proyek 1 itu adalah kami juga sebelum menentukan tema, kemudian juga topik proyek itu kami ajak rapat dengan guru dan juga seluruh siswa kelas 10 fase E. Jadi kami ajak rapat, kemudian modulnya itu setelah kami membaca modul dari Kemendikbudristek, kami susun modul sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kalau kita mengacu pada modul Kemendikbudristek itu tahapannya amatlah panjang untuk kondisi anak didik kami itu ketika kami sodorkan modul yang dari Kemendikbud itu malah bingung. Maka kami dari Kemendikbud itu kami susun sesederhana mungkin sehingga anak-anak ini bisa melaksanakan proyeknya. Termasuk proyek yang kedua ini juga, jadi kami kemarin juga ajak rapat beberapa seluruh guru kelas 10 untuk proyek kedua itu seperti ini. Kami dari contoh di Kemendikbud ada beberapa hal yang kami copy untuk kami gunakan sebagai kegiatan sebelum proyek atau pas pengenalan proyek, karena kami butuh materi dari Kemendikbudristek untuk kami ambil. Misalnya sebelum kita melaksanakan proyek Bhinneka Tunggal Ika, kami ajak anak-anak itu untuk melakukan kegiatan seni berupa live still drawing. Still life drawing maksud saya Pak, still life drawing. Jadi anak-anak saya ajak untuk menggambar suatu benda dari sudut pandang yang berbeda karena sesuai dengan tema proyek kami yang kedua ini. Jadi dari proses menggambar itu nanti dari satu benda yang sama tapi digambar dari sudut pandang berbeda, ternyata hasilnya berbeda. Dimulai dari situ maka mereka akan memahami bagaimana keragaman yang ada di sekitar kita itu nanti, lalu apa yang harus kita lakukan agar keragaman yang berbeda-beda itu karena sudut pandang yang dilihat memang berbeda. Kalau benda itu dilihat secara utuh, tentu saja tidak seperti itu yang mereka lihat dari sudut pandang yang berbeda tersebut. Kami lakukan itu, dan itu kami membaca dan melihat referensi yang ada di modul yang ada di Kemendikbudristek. Tapi yang lainnya kami rombak, kami sesuaikan dengan kondisi kemampuan anak didik kami untuk memahami modul. Begitu Bapak, termasuk Pak guru fasilitatornya. Ya. Oke, cukup detail sekali. Saya bisa mendapat gambaran dari Pak Siswoyo. Berarti yang itu tadi yang temanya yang gaya hidup berkelanjutan gitu Bapak, yang dicontohkan tadi. Yang barusan, yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oh, yang berarti banyak sudah berjalan gitu. Yang proyek 2 sudah mulai Pak. Yang kedua ini kan Bhinneka Tunggal Ika ini ya, maksudnya yang kedua ya, itu. Ya. Kami ada proyek dalam 1 tahun ini 3 proyek, yang semester 1 2 proyek, nanti yang semester 2 1 proyek. Kemudian yang tahapan pelaksanaannya gitu. Kalau tadi yang perencanaan, sekarang ini yang pelaksanaan IKM di Satuan Pendidikan gitu. Jadi untuk yang pertama implementasinya gitu. Nah, tadi yang seperti yang diceritakan Pak Siswoyo tadi gitu. Jadi kalau menurut saya ini masuk yang kalau nggak ke-3 ke-4. Jadi, kalau dari cerita yang tadi, tapi mungkin kalau dari Pak Siswoyo, Bu Wahyuni ingin mengoreksi. Kalau yang ketiga kan
dalam izin untuk ambil admin internal sebentar nggih. Nggih, Pak. Ini Bu, opsi 3 Bu ya? 3 Pak. 3 Pak. Oke. Kemarin kita sudah mengidentifikasi masalah dari informasi pada mana tentang. Ya, ada. Okay. 3 Pak. Ada kemarin kami masuk proyek kedua ini sudah ada problem solving ketika ada kegiatan still life drawing itu kan sebelum kita masuk topik kami di Bhinneka Tunggal Ika kan keragaman dalam satu bingkai. Kami mengambil topik keragaman seni dan budaya. Nah, sebelum masuk ke sana anak-anak saya ajak tadi untuk melihat suatu benda yang dilihat dari sudut pandang berbeda, ternyata benda yang dilihat dari sudut pandang berbeda, kami beri model benda berupa model dadu dan cangkir. Ternyata dadu dan cangkir dilihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan belakang kan gambarnya beda itu. Nah, akhirnya anak-anak kan, loh, kenapa berbeda? Padahal bendanya sama-sama dadu dan sama-sama gelas cangkir. Nah, karena dilihat dari sudut pandang berbeda ini, maka anak-anak berusaha untuk memecahkan masalah kenapa berbeda. Kalau ingin melihat bendanya sama, dilihat sama, maka harus dilihat utuh benda itu. Begitu Pak kemarin diskusinya. Baik. Berarti opsi 3 menurut saya. Opsi 3 ya. Baik. Sedap, saya pilih yang ketiga. Kemudian untuk penerapan pembelajaran, kalau ini yang pembelajaran berdiferensiasi ini yang dimaksud, yang berpusat pada peserta didik. Kemarin juga sempat ngobrol dengan SMA 1 Sambung Macan progresnya, karena dulu di PMO bulan September itu disampaikan masalahnya kan pembelajaran berdiferensiasi ini agak sulit diterapkan. Kemudian ternyata saat PMO Selasa kemarin yang untuk PMO periode Oktober, dari SMA Sambung Macan ini menemukan solusi ideal ya sejauh ini. Tidak hanya pada diferensiasinya, tapi mungkin diferensiasi pada asesmennya atau mungkin diferensiasi model penyampaian materi. Katakanlah kalau di kelas 10 itu ada kelas paralelnya ada 4 misalkan. Nah, dari kelas 4 ini, dari 4 kelas paralel ini salah satunya itu masuk yang kategori siswanya pinter-pinter misalkan. Maka yang satu kelas itu bisa diajar dengan model yang lebih menantang karena secara basic, secara dasar mereka kemungkinan sudah paham materi-materi teorinya, tapi lebih membutuhkan pada implementasi, sehingga ketika saat pembelajaran itu diajak ke eksperimen lah istilahnya atau ke lapangan. Kemarin yang dicontohkan itu mapel geografi kalau saya ingat sayang gitu. Nah, di sini monggo Bapak Ibu bagaimana penerapan pembelajarannya nanti kalau seperti yang diceritakan kemarin bisa diajak ke pabrik, itu sebenarnya juga boleh ke pabrik semua, boleh juga tidak semuanya, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Misalkan kalau satu kelas ini masih butuh dipahamkan materinya dulu, maka untuk ngajarnya boleh di kelas saja, tapi kelas lain diajak ke lapangan. Ini kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu untuk penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Beberapa guru kami memang beberapa sudah melakukan proses pembelajaran berpusat pada murid. Tetapi ada beberapa guru yang masih kegiatan belajar itu masih didominasi oleh guru. Jadi memang ini untuk masuk implementasi kurikulum Merdeka ini seutuhnya agar belajar semua berbasis pada murid ini memang tidak mudah, Pak. Jadi guru ini paradigma lama masih kuat. Jadi mereka masih senang guru sebagai satu-satunya sumber informasi di kelas. Jadi sebenarnya saya sering briefing, kemarin juga rapat untuk evaluasi persiapan proyek dan evaluasi EKM. Paradigma guru ini masih kuat, jadi paradigma guru sebagai satu-satunya informasi ini masih kuat, tapi beberapa guru sudah mulai berusaha untuk murid sebagai sumber belajar. Buktinya mereka memulai diskusi, jadi diskusi presentasi anak-anak itu dimulai dari anak-anak, kemudian Bapak Ibu guru
memfasilitasi, menjembatani jika ada kelompok-kelompok mungkin ketika menyampaikan konsep dan sebagainya itu belum benar, maka guru di sini sebagai fasilitator. Ini sebagian sudah melakukan. Tapi memang untuk seluruh guru yang kami miliki di SMA PG Wirosari ini untuk pembelajaran berdiferensiasi seluruhnya, berpusat pada murid, misalkan diferensiasi di konten ataukah di proses atau di produk atau asesmen memang belum. Tapi apa yang diceritakan Pak Roman tadi menarik. Ketika ada kelas yang kemampuan rata-rata kelasnya kan ada yang baik, ada yang tidak. Ini inspirasi buat kami Pak. Kebetulan sekolah kami ada 4 kelas 10-nya. Jadi kelas A dan kelas B ini agak baik, kemampuannya agak baik dibandingkan C dan D. Ini nanti akan kami gunakan sebagai bahan untuk diskusi dengan Bapak Ibu guru bagaimana memperlakukan anak A dan B bisa berbeda dengan C dan D. Memang beda. C dan D ini beda, kenakalannya beda dengan A dan B. Memang ini beda sekali. Memang Bapak Ibu guru ini sering mengeluh sama saya kalau mengajar di kelas C dan D. Dari kerajinannya masuk, kemudian dari tingkat kenakalannya di kelas dan sebagainya ini berbeda di A dan B. Memang kami dulu ketika kami mengelompokkan rombongan belajar ini, kami taruh A dan B itu sesuai dengan kondisi nilai mereka ketika dari hasil tes awal itu Pak ya? Bukan tes awal Pak, dari ujian sekolah SMP. Kami kelompokkan itu memang. Kami ingin melihat nanti ketika di kelas 11 ketika pemilihan peminatan nanti lebih enak begitu Pak. Jadi nampaknya yang kelas C dan D ini nanti minatnya di mata pelajaran IPS. Yang A dan B ini sudah kelihatan minatnya nanti di mata pelajaran yang pilihan IPA begitu. Jadi tapi mulai sekarang itu sudah beda. Sudah beda. Ini nanti informasi dari sambung masa yang disampaikan Pak Roman tadi menarik. Jadi nanti sebagai bahan atau inspirasi kami nanti bagaimana melakukan pembelajaran berbeda dari kelas A, B, dan C dan D. Begitu Pak. Siap. Oke. Semoga nanti bisa menemukan formula yang terbaik untuk anak didiknya gitu Bapak. Oke, saya lanjutkan di sini keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana? Kalau yang di sekolah, kalau yang opsi 1 di awal pembelajaran guru melakukan asesmen terlebih dahulu. Namun asesmen tersebut tidak digunakan untuk merancang pembelajaran ataupun untuk identifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian yang ini guru melakukan asesmen beberapa kali, tidak hanya saat mendekati masa pelaporan atau rapot, namun asesmen dilakukan hanya untuk memberikan nilai kepada siswa dan belum digunakan untuk merancang pembelajaran. Artinya asesmen ini hanya lebih kepada penilaian di rapor saja ya, kayak gitu. Kalau yang ketiga ini, guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks atau modul ajar. Kalau yang opsi kedua, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk identifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Ketika merancang asesmen, guru sudah mulai memperhatikan sesuai atau tidak antara asesmen dengan tujuan pembelajarannya. Kalau opsi ketiga, ini kurang lebih sama seperti yang dua. Perbedaannya adalah di sini guru melakukan asesmen untuk mendapatkan feedback atau umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik, sehingga hasil dari asesmen itu ditindaklanjuti lagi dengan bertanya, misalkan pada siswa inginnya belajar materi ini atau belajarnya itu seperti apa gitu, apakah di kelas atau di luar full atau mungkin kombinasi gitu. Jadi ada keterlibatan siswa dalam pemberian umpan balik. Kalau keempat ini guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta didik atau disebut teaching at the right level. Karena kan kalau kurikulum merdeka kan kita menyebutnya fase, jadi mengajar sesuai dengan fasenya. Gitu. Kemudian guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan dari pembelajarannya. Dan satuan pendidikan atau sekolah mengembangkan kebijakan sendiri yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Opsi 4 ini istilahnya ada pembeda
dari opsi 1, 2, 3 itu terutama pada adanya kebijakan mungkin yang sudah dibuat. Misalkan kebijakan mengatakan guru dipersilahkan untuk mengembangkan asesmen secara mandiri asal itu bisa dipertanggungjawabkan misalkan. Oke, monggo kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Opsi 3 namanya Pak. 3 ya, baik. Kemudian yang pertanyaan keempat, pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik ya. Nah, di sini opsi 1 itu berdasarkan asesmen formatif di awal ya. Guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian pembelajaran mayoritas siswa di kelasnya. Artinya kalau fase capaian mayoritas, yang minoritas pun fasenya juga disamakan. Gitu. Kalau opsi kedua, asesmen formatif di awal pembelajaran dilakukan, kemudian guru mengajar seluruh siswa sesuai dengan capaian belajar yang mayoritas. Kemudian tapi ada perhatian khusus kepada sebagian siswa atau yang minoritas yang membutuhkan perlakuan atau mungkin dalam hal ini dia masih berada di level masih bawah atau bisa saja yang sedikit ini adalah level atas sehingga dia diberikan perlakuan khusus. Itu maksudnya misalkan ketika Bapak Ibu fokus mengajar untuk yang mayoritas tapi yang minoritas tadi entah itu minoritas karena level belajarnya yang sudah tinggi atau masih rendah, itu dikasih soal yang berbeda atau materi berbeda, misalkan yang levelnya tinggi diberikan ilustrasi atau proyek sehingga mereka bisa fokus untuk mengerjakan itu setelah Bapak Ibu menyampaikan materi untuk yang kelas kebanyakan yang mayoritas tadi. Nah, opsi yang 3 di sini siswa yang kelas dilakukan asesmen formatif di awal, kemudian siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian setiap siswa dapat belajar sesuai capaian pembelajaran. Kemudian di sini ditambah sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya. Jadi kelas tambahan ini hanya untuk siswa yang belum siap saja. Kalau opsi keempat, dilakukan asesmen formatif di awal, kemudian siswa dibagi kelas yang sama menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar. Kemudian sekolah menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelas siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. Opsi 2. Bedanya yang 3, opsi 2. Opsi 2. Okay. Belum, karena kami untuk anak yang belum bisa mengikuti dengan baik materi pembelajaran, ini belum memberikan pelajaran tambahan. Jadi kami cocok dengan opsi 2, Pak. Opsi 2, baik. Ya. Kemudian kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajarannya. Opsi 1, guru belum berkolaborasi untuk keperluan pembelajaran intrakurikuler, namun sudah kolaborasi untuk proyek B5. Kalau opsi 2, kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal atau akhir semester, misalkan ada diskusi tentang proses pembelajaran, kemajuan belajar peserta didik, kemudian berbagai praktik baik, kemudian juga berbagi info tentang perangkat ajar ya, seperti buku, modul, seperti itu. Mungkin ada kayak semacam forum MGMP tingkat sekolah, di situ dilakukan dengan sharing ya. Bagaimana mengajar kelas ini atau bagaimana mengajar materi ini dan berkolaborasi untuk keperluan proyek B5. Hal yang ketiga, berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses belajar sepanjang semester. Jadi bedanya 2 dengan 3 ini, kalau 2 hanya awal dan akhir, kalau 3 ini ternyata selama prosesnya juga ada semacam kolaborasi dan ada pelaksanaan diskusi, kemudian kalau yang ini selain juga ada tambahan, sekolah memiliki kebijakan atau sudah merancangkan kebijakan terkait dengan mekanisme yang mendorong kolaborasi. Misalkan ada penjadwalan rutin di setiap mungkin 1 bulan di minggu keberapa, kemudian di agenda tersebut
ditujukan untuk saling sharing terkait dengan bagaimana praktik pembelajaran di kelas, terus baiknya bagaimana. Jadi dikhususkan pada keperluan kurikulum dan pembelajaran. Monggo Bapak Ibu, maksud yang mana kira-kira? Opsi 3 Bu ya? 3 Pak. Opsi 3, baik. Sudah ada kolaborasi di proyek ya. Siap. Kemudian nah kali ini dengan orang tua atau keluarga atau wali ya, dalam pembelajaran. Kalau opsi 1, guru melalui satuan pendidikan memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Ya, kalau ini yang biasanya dilakukan Bapak Ibu kayaknya saat rapotan ya, seperti itu. Ya. Kemudian komunikasinya cenderung satu arah. Artinya misalkan ada grup WA yang ada orang tua itu komunikasinya lebih ke satu arah, misalkan dari sekolah ke orang tua, kemudian orang tua cenderung hanya menanggap baik, ya gitu, atau setuju, misalkan semacam itu, gitu. Kemudian kalau opsi 2, ini kurang lebih hampir sama, gitu. Bedanya adalah di sini komunikasi satu arah, tapi satuan pendidikan memberikan saran, gitu. Jadi di sini Bapak Ibu apa ya namanya, sebaiknya begini, misalkan begitu, memberikan arah. Dan juga di sini kemajuan belajarnya ini secara berkala, jadi tidak hanya saat memberikan rapor, tetapi juga mungkin tiap berapa bulan sekali, atau mungkin malah cukup sering, misalkan diinformasikan melalui wali kelas pada orang tua melalui grup, misalkan. Hal yang ketiga, di sini sudah mulai 2 arah. Oke, meskipun belum sepenuhnya, sudah mulai 2 arah komunikasinya, di mana sekolah melalui guru ataupun melalui apa namanya pihak-pihak yang ada di sekolah ini bersama-sama dengan orang tua, wali atau keluarga mencari ide dan kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan bersama untuk mendukung proses belajar peserta didik. Nah, yang untuk keempat, di sini ada saluran komunikasi yang berkala. Ya, berkala itu istilahnya setiap beberapa bulan atau beberapa minggu ada yang memberikan apa ya, hanya contoh saja ini, share-sharean atau mungkin link Google Form yang bisa diisi oleh orang tua atau keluarga terkait dengan masukan. Meskipun tidak wajib, tetapi dengan memberikan link itu ya antara direspon nggak direspon, pasti nanti akan ada yang merespon, entah 1, 2, atau 3. Itu masuk sebagai yang di sini. Kemudian orang tua juga diberi berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Misalkan ada, misalkan dari orang tua ini yang orang tua siswa berprofesi sebagai mungkin polisi atau mungkin dokter. Kemudian ketika pembelajaran di kelas dihadirkan sekali 2 kali untuk memberikan mungkin motivasi, tapi bukan dalam hal apa ya namanya, ya bisa sebagai narasumber lah, kan seminar atau mungkin ketika di kelas sendiri itu terkait dengan kewirausahaan, misalkan ada orang tuanya yang berprofesi sebagai pengusaha, nah itu misalkan diundang untuk ngajar materi kewirausahaan, misalkan seperti itu. Dan di sini komunikasi 3 pihak, artinya selain dengan orang tua, siswa juga dilibatkan. Monggo, masuk yang mana di sini Bapak Ibu? Kami berkeinginan seperti itu Pak, tapi sampai sekarang memang kami komunikasi masih berjalan satu arah khusus dengan orang tua. Kami sebenarnya ketika gelar karya di proyek 1 sudah mengundang perwakilan orang tua siswa untuk memberikan masukan tentang proyek dan sebagainya, tapi orang tua itu tidak ada yang memberikan masukan Pak, jadi datang ya diam saja terus gitu aja, jadi gitu. Okay. Jadi sobat, nanti kami di waktu yang akan datang berikutnya kami usahakan, ini sudah kami membuat grup WA dengan orang tua, tapi ternyata setelah kami identifikasi ternyata orang tua anak-anak kelas atau fase E ini banyak yang tidak punya nomor WA, jadi ada hanya tertentu saja. Jadi nanti kami sudah buat grupnya, tapi belum lengkap. Jadi nanti paling tidak ada perwakilan per kelas. Saya kemarin berdiskusi dengan BP, paling tidak di satu kelas itu ada 5-10 orang tua tergabung di grup orang tua SMA Pikir Sari, bilang begitu. Ini sudah kami rintis, nanti masukan dan sebagainya biar langsung 2 arah. Mungkin kalau di grup WA tidak sungkan Pak, tapi kalau ketemu langsung mungkin
orang tua di kampung itu mungkin akan sungkan, malu dan sebagainya begitu. Oke. Terus sementara opsi 2 dulu. Siap, oke. Opsi 2 dulu. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat, komunitas atau industri. Nah, ini terutama mungkin dalam proyek P5 atau pembelajaran juga bisa sih. Yeah. Kalau opsi 1 dalam merancangnya, sudah melibatkan komunitas atau industri dalam pembelajaran intrakulier maupun proyek P5. Namun belum terlaksana. Gitu. Kalau belum terlaksana. Kalau kedua, di sini sudah melibatkan juga, kemudian juga sudah mulai terlaksana kalau yang nomor 2 ini. Nomor 3 ini satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas industri yang mendukung pembelajaran intrakurikuler atau proyek P5, tapi dalam bentuk jangka panjang. Jadi misalkan sudah ada tanda tangan kerjasama mungkin ya, contoh saja misalkan seperti itu, selama beberapa tahun atau beberapa waktu nanti industri atau praktisi tersebut akan terlibat dalam pengembangan sekolah, misalkan seperti itu, baik melalui proyek P5 atau pembelajaran gitu. Kalau yang ke opsi 4, satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, industri secara berkelanjutan gitu. Artinya hampir sama seperti tadi. Mikrofonnya kita tambahnya. Oke, mohon izin untuk mute sebentar. Oke. Opsi kami sudah melibatkan industri dengan PT Pungkok Indonesia, itu sudah ada MOU-nya. Kami MOU juga dengan puskesmas, dengan kecamatan dan sebagainya. Tetapi yang ini ya. Yang 4 mungkin komunitas industri yang dilibatkan lebih beragam. Keberagamannya nih yang belum, Pak, lebih beragam. Oke. Berarti maksudnya masih seragam itu kegiatannya kah atau bagaimana? Pembelajaran intrakulier atau proyek pembelajaran untuk kegiatan yang lebih panjang. Jadi MOU kami itu untuk kegiatan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler. Harapan nanti ketika di proyek yang relevan dengan industri yang kebetulan kami melakukan MOU, mungkin pas tema proyek itu relevan ya kami undang di proyek, tidak hanya di intrakurikuler. Kebetulan untuk sekolah kami itu mengadakan mata pelajaran tambahan life skill, yaitu mata pelajaran menjahit, kemudian tata boga, kemudian mengelas dan juga multimedia. Jadi itu pelajaran tambahan dalam rangka permintaan dari industri yang menjahit itu dari industri sepatu, Pak, PT Pungkok, industri tas. Jadi PT Pungkok Indonesia kebetulan ada di wilayah kami dan meminta pada pihak sekolah untuk memberikan keterampilan tambahan menjahit. Itu sudah kami berikan. Gitu. Oke. 3 atau 4 PD atau PD keempat atau ketiga dulu, Bapak? 3 dulu. 3 dulu, baik. Iya. Ini menarik ya, berarti kurikulum sekolah itu benar-benar dirancang sesuai dengan situasi yang ada di daerah ya. Karena dari hasil ngobrol kemarin di luar ini juga beberapa sekolah dampingan teman-teman tampaknya juga belum banyak yang bisa implementasikan sesuai dengan daerah. Tapi ini di SMA PGRI Wirosari sudah melangkahnya sudah lebih jauh, istilahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk bagian refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah di sini cenderung satu arah dari pimpinan satuan pendidikan dan berbasis data? Lalu yang kedua, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru. Kalau yang berikutnya ini tapi belum berbasis data, melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman pribadi atau pandangan rekan sejawat. Kalau kemarin fasilitatornya Pak Saiful, kalau masih ingat dengan Pak Saiful itu terkait dengan pembelajaran berbasis data, itu kan kayak ada Excel itu, yang betul. Nah di situ rapat pendidikan itu ya. Kayak rapat pendidikan itu Nah di situ jika refleksi dan evaluasi sudah berdasarkan penilaian itu, maka itu sudah berbasis data.
Kalau yang itu berarti masuk ke 3 kalau sudah berbasis data. Kemudian guru juga sebagian ya, tidak harus semua, menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Misalkan kemarin dari Excel, misalkan saja ya, diidentifikasi kemampuan literasi dan numerasi masih merah. Maka Bapak Ibu di saat mengajar, terutama yang mengajar mapel berkaitan dengan literasi dan numerasi, mungkin bisa fokus untuk menyediakan pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Maka itu bisa masuk ke bagian opsi 3. Kalau ke opsi 4 ini sudah ada kebijakan, jadi perbedaannya mungkin sama dengan ketiga. Bedanya di sini ada kebijakan terkait dengan refleksi dan evaluasi. Ini opsi 3, Pak. Kemarin kami dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan ke Bapak Ibu guru setiap pembuatan perencanaan pembelajaran untuk mengacu pada hasil rapat pendidikan, karena kebetulan sekolah kami hasil rapat pendidikannya itu di aspek literasi dan numerasinya masih merah. Jadi ada 4 aspek yang dinilai ketika ANBK itu, asesmen nasional itu adalah literasi, numerasi, survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, kami di aspek literasi numerasi masih merah. Nah, kami mengharap pada Bapak Ibu guru setiap perencanaan pembelajaran itu selalu berbasis data itu, Pak. Jadi kekuatan literasi dan numerasinya agar setiap pembuatan perencanaan evaluasi atau asesmen di kelas itu mengacu pada soal-soal literasi numerasi yang disediakan oleh Kemendikbud. Oh ya, kemarin ini di PMN itu mungkin juga Bapak Ibu bisa mencari referensi ya istilahnya. Nah, karena nanti pada evaluasi tahunan istilahnya setelah tahun ke depan nanti akan dievaluasi, dilihat dari BPGB apakah sekolah sudah rutin melihat membuka PMM atau belum. Karena kemarin disampaikan dari BPGB itu cukup maksud juga ya, ternyata jika selama kurang lebih setahun itu sekolah sangat jarang atau mungkin bahkan tidak pernah membuka PMM, artinya di satuan pendidikan tersebut tidak bisa dijadikan kepala sekolah gitu ya. Karena mungkin semangat digitalisasi sekolah itu hal yang cukup penting dan sangat penting ya. Kemudian jika tidak pernah melihat PMM, maka evaluasinya dari Kemendikbudristek melalui BPGB itu akan dirasa kurang. Wah, ini bagaimana menyebut digital jika sekolahnya saja tidak pernah membuka platform digital. Jadi mohon nanti sakit menggunakan PMM dengan lebih semaksimal mungkin. Oke, Pak. Ini setiap saat juga saya mengingatkan Bapak Ibu guru untuk selalu aktif login di aplikasi PMM. Itu memang di sana itu sudah ada untuk perencanaan berbasis data. Di sana itu untuk mendukung itu sudah ada soal-soal literasi dan numerasi di PMM, Pak. Pertama di asesmen murid. Di asesmen murid di PMM sudah ada. Kalau itu sering dipakai oleh Bapak Ibu guru sangat bagus memang itu. Untuk latihan anak-anak, bagaimana mengerjakan literasi dan numerasi, itu pembelajaran di numerasinya kan tidak hanya matematika, ternyata juga ada tematik antara IPA dan matematika. Jadi harapannya nanti ke depan seperti itu, semoga terlaksana dengan baik, Pak. Boleh Pak, ini biasanya kan kalau tema, kok harus login lagi. Tadi ini sebentar. Tadi sedikit tidak tersimpan. Dalam coba lengkapi lagi ya, Bapak Ibu. Mikrofonnya dalam mute dulu ya, ngapunten. Ini tadi yang implementasinya masuk yang 3 nggih, Pak. 3 atau 4 ya tadi? 3, Pak. 3 nggih. Kemudian penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi
2 gitu, 2 atau 3 ya tadi? Kayak 3 gitu, Tiga, sudah tiga, ada Pak. yang berperan sebagai fasilitator, kemudian keterpaduan penilaian, 3, ini 3, 3, 3, kemudian pembelajaran sesuai tahap tadi juga 3 gitu. 2 Pak, belum Pak. ada pelajaran 2, Pak. tambahan. 2. Oh, oke, 2. Kolaborasi guru untuk keperluan kurikulum pembelajaran 3, 3 nggih. Kemudian kolaborasi dengan orang tua dalam pembelajaran 2. tadi 2. 2. Pak. 2. Baik. Nomor 7 kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas 3. industri 3 nggih. Ya, Refleksinya tadi 3 nggih. Refleksinya 3. Nah, ini tadi. Ini tadi karena saya terlalu lama kayaknya tidak klik simpan jadi terlock out ini. Oke, tadi oke. Kemudian nah, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa membantu lebih kepada terutama Bu Wahyuni, Bu Nunung gitu. Meskipun Pak Asiswoyo juga nggak apa-apa. Monggo Bu. Monggo. Yang pertama, kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Masuk opsi yang mana? Kalau misalkan yang satu baru tahap memahami, ya. Kalau yang kedua sudah mengajak guru untuk mengembangkan. Kalau ketiga sudah melibatkan. Kalau 4 kepala sekolah bahkan sudah sampai memastikan dan membangun komunikasi seperti membangun menyusun jadwal untuk refleksi seperti itu, kemudian mengagendakan pertemuan rutin seperti saya yakin sih kalau nggak keempat kelima karena tadi dari yang sudah diceritakan sejak awal peran kepala sekolah ini sudah sampai di sini ya Pak Asiswoyo sudah sampai masuk. Kami melibatkan kami sudah berusaha untuk melibatkan seluruh warga sekolah Pak. Kantin pun kami libatkan untuk menjaga kondusivitas belajar di sekolah. Jadi agar kondusif, kemudian suasana merdeka belajar bisa terwujud dan sebagainya, kami sudah berusaha untuk mengajak seluruh warga sekolah, komite, kantin, seluruh guru dan semua kami libatkan, Pak. Tapi ini masih. Apakah sudah sampai membangun sistem, Pak? Mungkin. Nah, ini untuk terbentuk sistem yang ideal yang diharapkan ini belum bisa, Pak. Jadi tentu saja ini menyangkut warga sekolah sendiri, anak didik kami yang kadang-kadang tidak betah di kelas ini kan juga mengganggu kondusivitas sekolah. Jadi karena tidak semua anak didik itu motivasi belajarnya bagus. Jadi ada yang anak itu pokoknya tidak ingin lama-lama di kelas, Pak. Inginnya keluar di kelas. Tidak ingin lama di kelas. Kalau dia itu maunya tuh ingin segera pulang sebagainya, ini perlu peran semua unsur memang untuk bagaimana mengatasi menyelesaikan anak yang semacam ini. Yang jadi masalah besar di sekolah kami kan gitu Pak, anak-anak yang motivasi belajarnya amatlah rendah begitu. Monggo Bu Nunung, Bu Wahyuni, mungkin opsi berapa yang lebih cocok untuk ini? Kalau menurut saya nomor 4. Bu Nunung, Bu Wahyuni, monggo.
4 nggih, baik. Kemudian kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Oke. Kalau yang satu, kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi yang melibatkan guru namun belum secara berkala. Oke. Mungkin hanya 1 kali saja. Kalau yang kedua, memimpin secara berkala yang melibatkan semua guru untuk perbaikan kualitas proses belajar. Ya, semua guru itu artinya semua guru sudah diundang. Mungkin ada 1, 2 yang nggak bisa hadir, itu ya wajar, itu masih kategori yang semua guru gitu. Kalau yang ketiga, memimpin pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif. Jadi kayak kepala sekolah menunjukkan bahwa data di sekolah kita itu seperti ini misalkan. Nah, ayo kita rame-rame atau bareng-bareng istilahnya yang kuyung untuk supaya permasalahan di sekolah yang sesuai data ini bisa terselesaikan. Kalau yang keempat, selain analisis data tadi juga menginisiatif, istilahnya menyampaikan gagasan untuk berkolaborasi dengan mungkin pihak lain, seperti tadi untuk perbaikan kualitas proses belajar yang lebih terukur. Kalau yang kelima, sudah tahap mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala. Lebih ke yang mana? 4, Bu Hayuni? 4 ya? 4, Pak. 4. Oke. Setuju ya, Pak Siswoyo? Setuju. Karena termasuk kepala sekolah yang aktif, Pak. Oke. Terlihat kok. Kami melakukan apa ya? Evaluasi, refleksi bersama seluruh guru, Pak. Jadi terutama yang kami bahas termasuk IKM, termasuk kenakalan anak ini yang banyak menyita energi di sekolah swasta itu kenakalan anak, Pak. Kenakalan anak, baik. Ya, ini alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah memang terlihat sangat aktif, mengusahakan yang terbaik untuk sekolahnya. Mudah-mudahan nanti dengan IKM ini bisa membantu untuk mengatasi, Bapak. Karena di awal-awal memang kita ya wajar kalau mungkin beberapa bahkan di lingkup perguruan tinggi pun masih banyak dosen juga yang awalnya itu masih ngapain sih harus ke kurikulum Merdeka K13 saja enak gitu. Tapi ya ini kan namanya juga masih proses, kita juga sambil melihat dan pelan-pelan kadang ya kita melihat sisi positif dari implementasi IKM, ya meskipun juga tanpa dipungkiri juga masih ada kekurangannya. Jadi ya sesuai dengan kurikulum saja sih kalau menurut dalam pribadi. Jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengajak guru untuk terlibat sebagai fasilitator itu juga suatu hal yang apa ya istilahnya, meskipun sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari guru, tapi kalau kepala sekolah sudah sampai melibatkan diri untuk menegur atau sampai menghimbau, itu suatu hal yang di luar dari standar sebenarnya, Pak. Sudah sampai memastikan ke arah sana. Lanjut ya ini. Nah, di sini yang ketiga, kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi sudah sampai tahap memimpinnya bagaimana? Apakah kepala sekolah memahami penting untuk mengembangkan kelas ini? Saya rasa tadi sudah. Kemudian yang kedua, sudah sampai mengajak guru untuk mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiga, melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Yang keempat, kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah. Kayak tadi misalkan interaksi persuasif seluruh warga sekolah ya kayak mengajak ibu kantin tadi untuk lebih mendukung ya. Kalau secara realnya detailnya mungkin Bapak Ibu yang paham himbauan kepada kantin itu seperti apa gitu. Kalau yang kelima sistem gimana Pak? Ya yang kami ajak untuk membangun agar kondisi sekolah kondusif itu tidak hanya guru tapi termasuk kantin Pak, karena kantin ini adalah kadang-kadang tempatnya anak-anak untuk nongkrong terlalu lama. Jadi
ketika istirahat mereka di kantin, ketika bel masuk kembali ini lama-lama di kantin ini kami sering membangun komunikasi dengan ibu-ibu kantin agar diingatkan ketika anak-anak tuh bel itu segera dioyak-oyak suruh kembali ke kelas. Itu kami bangun komunikasi dengan ibu kantin juga di samping dengan Bapak Ibu guru itu yang pasti. Nggih, baik. Jadi opsi keempat nggih, Pak. Nggih, cocok Bu ya. Nggih. Kemudian yang kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Yang pertama tahapnya memetakan, gitu. Jadi harus dipetakan dulu istilahnya peran orang tua itu supaya bisa terlibat seperti apa. Misalkan orang tua A, ini profesinya sebagai guru, yang B berprofesi sebagai bidan, yang C misalkan berprofesi sebagai wirausahawan, nanti bisa terlibat di mana misalkan gitu. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mengkomunikasikan dan meminta masukan dari orang tua atau wali murid dan masyarakat terkait dampak hasil pengembangan sekolah. Jadi setelah dipetakan itu dikomunikasikan dengan meminta masukan, misalkan bagaimana jika Bapak Ibu terlibat dalam salah satu agenda kami gitu. Kalau meminta terlibat terus setiap hari juga kan tidak mungkin, mereka pasti punya kesibukan masing-masing semacam itu. Kalau yang ketiga, mengkomunikasikan dan menggunakan berbagai strategi komunikasi yang mendorong keterlibatan orang tua wali murid. Misalkan kalau nggak bisa datang langsung, ya boleh menggunakan Zoom misalkan dalam pembelajaran. Kemudian kalau keempat ini mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah serta menyediakan kesempatan, ya seperti tadi, mengambil peran orang tua dilibatkan dalam salah satu agenda sekolah, mungkin seminar dengan menghadirkan orang tua atau keluarga siswa yang profesinya sesuai dengan proyek misalkan itu. Lalu kelima, kepala sekolah membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi serta pengembangan sekolah. Monggo, yang mana Bapak Ibu? Ini kami berharap seperti itu Pak. Idealnya kami ingin dalam rangka pengembangan sekolah lebih baik itu mengajak peran orang tua untuk memberikan masukan-masukan positif untuk kemajuan sekolah. Tapi kami boleh sampaikan Pak, maaf. Jadi hampir bisa dikatakan seluruh orang tua siswa kami itu adalah petani dan buruh bangunan. Kami dari hasil data di BP itu tidak ada orang tua kami yang PNS, tidak ada orang tua murid kami yang guru, polisi, bidan, tidak kami jumpai Pak di hasil pendataan BP. Orang tua anak-anak kami itu rata-rata adalah petani, buruh tani, dan buruh bangunan. Jadi ketika mereka diberikan pendapat atau itu usaha kuliner kaki lima, gitu jualan, begitu rata-rata begitu, maka ketika kami meminta pendapat mereka ya mungkin ya yang penting gitu ya. Mereka kerasan Pak, mboten bolos, ngoten mawon. Saya sering mengundang orang tua untuk datang ke sekolah ketika anak-anaknya itu ada sedikit masalah gitu. Sering begitu. Mungkin dengan proyek Pak, kalau misalkan bidangnya kayak petani itu kayak gaya hidup berkelanjutan itu, misalkan orang tua kan kalau kaitannya dengan petani tani sawah atau ladang itu kan penggunaan pestisida atau mungkin bagaimana gaya hidup yang tidak merusak lingkungan, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan Pak. Oke, masukan nanti Pak. Iya. Seperti bisa menjadi narasumber juga ketika plastik itu menumpuk di lahan pertanian. Menurut pengalaman petani itu apa yang terjadi pada tanamannya ketika banyak sampah plastik menumpuk di lahan pertaniannya, tempat kebunnya, apakah mengganggu tanamannya tidak? Itu bisa menjadi narasumber Pak. Oke. Atau juga ini Pak, mungkin dari orang tua ada yang dalam lingkup RT, RW atau desa, dia yang menjadi perangkat atau mungkin ketua RT atau apa, bisa kan itu juga bagian dari Bhinneka Tunggal Ika ataupun juga dari segi gaya hidup berkelanjutan. Misalkan anak-anak sebagai generasi muda ini dihimbau untuk aktif juga terlibat dalam
kegiatan di kampungnya gitu. Itu juga sebenarnya masuk dalam topik proyeknya juga. Dengan misalkan menghadirkan orang tua yang berprofesi sebagai ketua RT, RW atau di perangkat desa itu juga boleh, Bapak. Ya. Kalau kedepannya misalkan ingin melibatkan orang tua dari sumber daya yang ada, gitu. Ternyata tidak ada yang PNS satupun, gitu, Pak. Juga. Nggak ada. Hampir bisa dikatakan 90% siswa swasta adalah miskin, Pak, karena mereka rata-rata punya kartu Indonesia Pintar. Oke. Nah ini berarti ketika lulus dan mereka bisa berhasil itu barokahnya luar biasa ke Bapak Ibu yang di SMA, karena kan tingkatannya dari yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu gitu. Jadi mengelola anak-anak yang background atau basic ekonomi mereka seperti itu, yang pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya di rumah seperti apa, memang nggak mudah, karena hampir kami tanya kepada orang tua yang kami undang itu, anak-anak kami itu kalau di rumah itu banyak begadang. Oke. Cangkruk ngeten nggih, Pak. Begadangnya. Oke. Nah, monggo ini masuk yang mana kira-kira? Kalau yang ketiga mungkin karena di sini sudah masuk di mendorong keterlibatan gitu. Kan sudah ada dorongan gitu, istilahnya gitu. Ya. Mendorong keterlibatan sudah ada. Nah, dimintai pendapat untuk kemajuan sekolah ya. Alah manut mawon Pak, kula mudeng napa. Nggih. Kadang kontribusi mereka bisa juga dalam bentuk yang itu tadi, Pak, kayak dalam proyek saya mereka bisa dihadirkan. Tapi mungkin kendalanya tapi ya saya harapannya tidak terjadi. Tapi mungkin dalam gambaran itu mereka mungkin kurang pede untuk menjadi narasumber. Ya mungkin dimintai testimoni ya. Kalau narasumber nggak cukup pede. Kecuali kalau mereka di lingkup desa itu biasa mimpin rapat RT RW, meskipun mungkin petani, tentu saja mereka memiliki kepercayaan diri untuk sebagai narasumber, biasanya seperti itu. Rata-rata mereka yang petani, buruh tani kan pendidikannya paling tinggi paling SMP, Pak. Kadang-kadang mungkin untuk bicara aja susah. Paling mereka tuh bicara usul ketika ada pertemuan itu ya, Pak minta tolong gratis ya SPP-nya. Keuangan ya, Pak ya. Larinya usulnya keuangan ya. Lebih larinya keuangan rata-rata mereka itu. Iya. Oke. Kompleks juga tampaknya situasinya yang di SMA PGRI Wirosari. Yang rata-rata di SMA swasta pinggiran begitu, Pak. Beda dengan SMA swasta di perkotaan yang favorit Bonafit itu, atau SMA negeri yang di kota-kota itu background orang tuanya mereka dari golongan menengah ke atas, peduli pendidikannya tinggi dan sebagainya. Kalau dari golongan ke bawah itu sekolah putra-putrinya sekolah berangkat aja sudah senangnya bukan main mereka. Iya. Artinya sekolah ini bisa, kalau di daerah yang Pak Siswoyo katakan sebagai pinggiran itu bisa sebagai kontrol sosial bagi anak-anak, karena ketika mereka tidak sekolah sama sekali justru mereka dan tidak bekerja, mereka akan mungkin lebih menjadi permasalahan baru khawatirnya. Iya. Tapi dengan mereka ke sekolah, minimal mereka secara lingkungan mereka bertemu dengan lingkungan yang positif, yang baik, kemudian juga mereka memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi kalau zaman sekarang ini kan kadang lulusan pekerjaan saja untuk ke pabrik juga nggak bisa lagi SMP kan, minimal SMA atau lagi. Nanti kalau misalkan penekanannya ke situ, saya yakin orang tua akan kooperatif, istilahnya. Nah kamu nanti kalau kerja nggak mau sekolah, nanti mau kerja di mana gitu kan, mereka bisa ikut mendorong. Kalau dulu kan mungkin lulusan SD, SMP bisa kerja di pabrik gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya SMA Pak. SMA. Rata-rata itu SMA gitu. Apalagi kalau ada yang termotivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi, atau mungkin mereka ingin
situasinya lebih lah daripada sekarang itu. Jadi mudah-mudahan juga dari alumni SMA PGRI Wirosari nanti juga semakin banyak yang mungkin memiliki profesi yang berbeda dengan ambil ke perguruan tinggi, mungkin ada yang dapat beasiswa di kedokteran atau di insinyur atau gitu. Oke. Baik, kita lanjut nih ke nomor 5. Ini nanti mohon maaf mungkin Bapak Ibu kalau kita agendanya sebenarnya selesai jam 9.35. Tapi kita agak nambah nggak apa-apa ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini. Mungkin 10 sampai 15 menit. Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Sampai selesai nggih. Biar enak juga. Nanti kalau saya isi sendiri ya bisa sebenarnya. Tapi kalau tidak dari hasil komunikasi dengan sekolah, khawatirnya tidak real, tidak sesuai dengan situasi yang di sekolah. Dan yang nomor 5 guys, selanjutnya kepala sekolah berpartisipasi jejaring dan organisasi yang relevan, gitu. Mungkin forum kepala sekolah seperti itu, dan juga untuk pengembangan karir di Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, monggo ya masuk yang mana kira-kira? Kalau satu baru tahap memahami pentingnya, kalau kedua kepala sekolah mengikuti kegiatan jejaring, gitu. Meskipun tidak banyak peran tapi ikut jejaring. Kalau yang ketiga secara aktif kegiatan jejaring, apalagi kalau sebagai pengurus itu, opsi 3. Kemudian ketiga, baik. Yang 3 saya ya ada di pengurus di organisasi profesi PGRI, kemudian saya juga di MKKS juga pengurus ya. Oke. Kalau yang keempat ini bisa membuat karya, ngoten Bapak? Buat karya nggih? Praktek baik bisa. Praktek baik pernah Pak, saya pernah menyampaikan materi di forum kepala sekolah. Oh baik, berarti masuk yang keempat Pak, ya. Karena ada berbagai praktek baik di sini. Ya pernah Pak, sekali Pak. Oke. Kemudian kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Saya yakin ini pasti ya sudah. Hanya kita tinggal memilih masuk yang mana saja. Kalau yang ke Bu Nunung, Bu Wahyuni yang memilih opsi ini. Kalau yang ketiga ini nomor, kalau keempat ini antisipasi. Kalau yang kelima nomor 4. Okay. Kalau kelima ini sampai tahap membantu kepemimpinan sekolah lain. Misalkan kepala sekolah membantu sekolah lain yang untuk menyelesaikan permasalahan manajerial atau hal yang menyangkut kode etik. Apakah sudah sampai tahap itu? Aku mau totok kok. Yang terakhir yang di sini nomor 7, kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini ya komunitas guru mapel, guru, kemudian mungkin juga ada yang non guru ya, artinya kayak praktisi itu meskipun tidak harus setiap hari atau secara rutin, tapi dia sudah ada upaya untuk melaksanakan istilahnya pendampingan untuk membentuk komunitas praktisi, misalkan ya untuk materi tertentu mungkin ketika praktisi itu bisa memberikan masukan, oh perkembangannya sudah seperti ini, sudah tidak lagi seperti di buku. Nah itu manfaatnya dengan adanya komunitas praktisi. Monggo ini masuk yang mana? Nomor baru memulai ya. Memulai, baik. Mau mulai ini ada opsi 1 dan 2. Kalau yang 2 ini sudah ada memperkenalkan bentuk komunitas. Sudah membentuk istilahnya gitu. NGMP tingkat sekolah itu? Bisa. Iya. Nomor 2 Pak. 2 nggih. Mic-nya Bu Yuni.
Ini tinggal yang pertanyaan singkat-singkat Bapak Ibu. Nah, apakah jumlah PTK-nya tidak mencukupi? Kalau mencukupi saya jawab tidak, kalau tidak mencukupi saya jawab iya. Mencukupi, Pak. Mencukupi. Kemudian, oh iya, kemarin disampaikan yang terkait dengan anggaran itu kayaknya dari BPGP kecil sekali kemungkinan jika permasalahan untuk anggaran mau ditambah, tapi jika permasalahan itu spesifik, maka BPGP atau dinas bisa turun dalam bentuk bantuan yang spesifik, misalkan menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang nanti pesertanya dari Bapak Ibu. Tapi kalau menambah dana, kecil sekali kemungkinan Bapak Ibu. Kemarin disampaikan di BPGP seperti itu. Oke. Kemudian ini kompetensi atau kapasitas rendah menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah iya atau tidak? Kalau kompetensinya tidak rendah berarti saya jawab tidak. Tidak. Gitu. Komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah? Tidak, nggih. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan? Tidak, nggih. Dari segi anggaran belum tersedia tidak, nggih? Sudah turun, nggih? Tidak, Pak. Tidak, nggih. Anggaran kurang. ini tadi yang disampaikan. Anggaran kurang ya, Pak. Jadi, itu, Pak. Nah, kalau kurang itu karena berkait gimana, Pak? Itu ada pilihan ya dan tidak. Ya enaknya dijawab mana. Kalau kurang ya kurang. Apa? Kurangnya untuk apa mungkin, Mbak? Misalkan kita ingin misalkan proyek pengantar profil pelajar Pancasila itu kan membutuhkan biaya besar. Itu maunya kan proyek itu kan untuk mewah kan tidak ada batasnya. Jadi harus kalau ingin mewah itu kan biayanya besar. Misalkan nanti Bhinneka Tunggal Ika, kalau ingin kita tampil keragaman seni budaya yang lebih mewah kan juga membutuhkan biaya besar gitu. Jadi termasuk yang lain-lain, Pak, termasuk pengadaan buku, kemudian alat-alat untuk proses digitalisasi sekolah itu kan proses pilihan yang sulit, Pak. Pilihan yang sulit ini. Sekarang ketika ini yang sulit, Pak. Saya jawab tidak, nanti kayaknya responnya juga sama. Mungkin gini, nanti kan tadi spesifik sudah dipetakan dari Bapak Ibu kayak membutuhkan bantuan terkait dengan digitalisasi sekolah, kemudian apa tadi namanya pengadaan buku, apa namanya. Nah, nanti ada di kolom lain-lain. Nanti kita masukkan di lain-lain saja, nggih. Jadi nanti kalau memang ada bantuan tambahan itu sifatnya lebih ke spesifik, misalkan bantuan digitalisasi sekolah, maka nanti kebutuhannya apa, nanti mudah-mudahan bisa diberikan bantuan spesifiknya tersebut. Nanti ada, Pak, di bagian sini, di lain-lain kita masukkan. Nah, yang ini, yang lainnya ini. Kayak kemarin kok agak gimana gitu ketika ada tanggapan itu, nggak bisa ya ternyata gitu. Baik. Kemudian kalau teknologi, aplikasi apakah kayak Sipla atau mungkin aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, PMM itu apakah sering error, menunya tidak lah. Perangkat kerasnya belum mencukupi? Tidak, Pak. Ya. Detailkan mawon. Ya. Dalam hal apa Bapak Ibu mungkin perangkat kerasnya? Dan untuk perangkat keras laptop, untuk rasio antara murid dan laptop atau komputer yang dipakai tidak seimbang. Jadi misalkan satu kelas 36 anak, tapi komputer yang tersedia di lab kami kan hanya 20. Oke. Berarti satu komputer dipakai 2 anak ketika praktek di lab itu. Satu komputer di laboratorium terpaksa digunakan untuk 2 anak. Solusinya jika bisa dibantu dengan komputer nih, Pak, bukan laptop gitu ya. Komputer atau laptop enggak, Pak. Laptop atau komputer nggih. PC ngoten nggih. Nggih. Bantu dengan penambahan
isi atau prompt lah, siapa tahu ya. Nggih. Karena kemarin disampaikan untuk Boskin itu katanya udah nggak, yang sekarang udah nggak bisa untuk belanja laptop lagi ya. Karena dari Boskin tidak diperkenankan belanja laptop. Jaringan internetnya bagaimana Bapak Ibu? Stabil atau tidak? Selama tidak ada listriknya tidak mati, lancar Pak. Stabil Pak. Oke. Stabil. Oh berarti lebih kepada listrik ya? Iya. Oke. Kalau listriknya mati, sinyalnya hilang. Saya tuliskan di sini aja ya. Mungkin sebenarnya jaringan internet bagus, cukup stabil, ya. cukup stabil, ya. Stabil. Tetapi kendalanya adalah listrik di area ya Pak ya? Iya. Kadang mati. Dan lama Pak ya itu kalau mati? Iya, itu kan pemeliharaan jaringan kadang-kadang jam 8 sampai jam 2 begitu. Jaringan pada sore pagi. Setiap berapa minggu sekali Pak? Itu setiap berapa minggu sekali kan area kami diadakan pemeliharaan jaringan. Dari PLN gitu? Oke, dari PLN. Nah, caranya pihak memberikan bantuan komunikasi ke pihak. PLN-nya apa Pak? Gerobokan atau Wirosari? Wirosari. Wirosari supaya dapat mengagendakan pemeliharaan di luar jam pelajaran karena sekolah membutuhkan jaringan internet untuk pembelajaran gitu. Okay. Oke, kemudian kegiatan pembelajarannya, apakah kegiatan belum belajaran? Tidak, ya, saya rasa. Tidak. Kalau perangkat ajar tidak memadai juga tidak, ya? Tidak. Oke. Dukungan pemerintah daerah, apakah anggaran tidak tersedia? Karena sudah cair, ya dijawab tidak dulu ya Pak ya. Tidak. Kemudian kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah penggerak. Kebijakan daerahnya apakah belum sesuai? Tidak, nih. Terjadi relasi kepala sekolah atau pengawas? Mboten nggih, insyaallah. Tidak. Selama periode sampai Oktober ini, nggih. Tidak ada dukungan dari pengawas? Bagaimana? Tidak. Pengawas mendukung nggih? Dukung sepenuhnya. Tidak, Pak. Oke, siap. Dukungan internal sekolah. Oke. Internal ini, apakah yayasan tidak mendukung? Yayasan PGRI mendukung? Mendukung. Oke. Tidak. Mendukung, oke. Guru non komite, guru non KP tidak mendukung? Tidak. Tidak, oke. Tidak. Kondisi mendesak, oke. Kayak bencana alam tidak, oke? Tidak. Oke. Pandemi tidak menghambat, oke, untuk saat ini kan? Sudah booster rata-rata. Nah ini yang terakhir tadi Pak, kita isi Pak, yang anggota lainnya ya kita isi Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dieskalasi. Pripun Pak, ini apa yang harapannya mungkin lebih spesifik? Anggota lainnya lengkap. Membutuhkan apa bantuannya? Apa ya? Perlu semangat. Perlu semangat. Ya. Semacam perlu semangat dari seluruh Bapak Ibu guru untuk
mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan lebih baik. Oke, berarti membutuhkan ini. Hambatannya, kalau di sini judulnya hambatan, mungkin Pak, hambatannya adalah masih ada Bapak Ibu guru ketika menyampaikan proses pembelajaran masih berdasarkan paradigma lama. Menggunakan paradigma lama. Tidak banyak perubahan, nih Pak. Yeah. Harapannya berarti mungkin butuh dukungan dari pengawas ya ini, atau dari dinas dapat memberikan semangat dan penyamaan persepsi ya, supaya guru mau berubah. Mungkin ada kendala lain Pak tadi yang terkait arahnya ke anggaran, nggak apa-apa. Penguasaan dalam rangka proses pembuatan administrasi pembelajaran ini kan butuh keterampilan IT. Ada beberapa guru kami yang keterampilan IT-nya masih kurang. Di sekolah apakah ada TU-nya Pak? Ada. Oke, yang itu ya berarti TU-nya masih kurang terlalu bagus. Bukan TU Pak. Okay. Keterampilan IT beberapa guru masih rendah. Oh, oke. Lagi Bapak Ibu. Bu Pak Yuni mungkin bisa dimatikan bentar. Ya. Monggo. Mungkin ada lagi Bapak Ibu tambahan. Masih ada. Bu Nunung bisa menambahkan itu hambatan lainnya masih itu ya itu mulai termasuk. Atau cukup ini? Pak, lagi Pak, masih tambah satu lagi bisa. Itu Pak. Boleh, bisa Pak. Bisa. Pembelajaran bagaimana menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kendalanya di apanya Pak? Berarti memilih konten atau bukan proses atau produk yang berdiferensiasi. Kadang-kadang guru itu, jadi dalam implementasi gitu nih. Ya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid ya betul. Berarti kan IHT atau workshop pembelajaran diferensiasi yang menghadirkan pakar pada bidangnya. Makan ya? Ya. Apa ini? Ada lagi Bapak Ibu? Sementara cukup. Kemudian ada tambahan Bu Nunung yang Bu Nunung, Bu Ayuni, monggo. Ini. Atau cukup? Cukup. Saya ikut saja kok. Ya, oke. Ya. Tapi saya coba masukkan.
Oke, baik. Secara keseluruhan ini nanti dalam melengkapi karena membutuhkan link ya, termasuk yang kemarin yang dari Sambung Macan juga, karena linknya itu harus dimasukkan setelah ini, setelah muncul kegiatannya selesai. Baik, mungkin Bapak Ibu ada tambahan hal-hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri PMO pada pagi hari ini. Ya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Pak. Semoga pertemuan atau sesi PMO pada bulan ini bisa menjadi refleksi kami nanti ke depannya di PMO yang akan datang, ada perkembangan lebih baik di sekolah kami, terutama segala kekurangan yang ada sesuai dengan tadi opsi-opsi yang ada tadi. Pak Rohman selaku fasilitator kami mungkin nanti bisa memberikan masukan-masukan positif. Ini kami sudah menerima masukan positif, tapi nanti yang akan datang bisa memberikan masukan yang positif lagi, yang lebih bagus lagi, sehingga dapat memotivasi sekolah kami agar implementasi kurikulum merdeka sekolah kami dapat berjalan baik sesuai dengan harapan pemerintah atau Kemendikbudristek, Pak. Gitu. Siap. Baik. Kita nanti ketemu luring dulu ya tampaknya ke sekolah, baru nanti ada lokakarya. Harapannya juga dalam prosesnya itu nanti dengan Bapak Ibu juga bertemu dengan fasilitator dan dari sekolah-sekolah lain itu bisa saling bertukar praktik baik, sehingga banyak hal harapannya yang bisa digali dalam kegiatan di bulan Oktober ini. Alhamdulillah tampaknya di Oktober, kalau kemarin disampaikan karena sudah cair gitu, sudah cair makanya sudah bisa luring. Kalau yang bulan kemarin kan masih daring untuk lokakarya. Nah, kemudian juga Bapak pengawasnya nanti ada lokakaryanya itu di tanggal 26 kalau nggak salah. Jadi nanti pesertanya hanya pengawas dan kalau fasilitator yang pernah terlibat dalam BIMTEK pengawas. Jadi tidak semuanya terlibat. Yang itu tanggal 26. Gimana? Untuk luring itu bocorannya untuk luring nanti bocorannya kira-kira jauh dari lokasi kita atau lebih dekat, Pak? Misalkan di Grobogan atau di Sragen ya. Nah ini saya kalau bocoran juga saya nggak tahu, Pak. Tadi juga sempat saya coba mancing-mancing Pak Heri, katanya ditunggu saja gitu kan. Terus kalau dulu yang angkatan pertama pernah ada di hotel, pernah juga di Al Azhar katanya itu punya aula yang bisa digunakan untuk pertemuan. Kira-kira lebih memungkinkan yang mana itu? Kalau dengan jaraknya dengan di Wirosari mungkin kalau terdekatnya itu di Purwodadi kayak misalkan hotel itu yang memungkinkan menyelenggarakan kan di Purwodadi. Kalau di Sragen juga tampaknya di hotel juga kalau di Sragen itu. Kalau Sragen sudah dekat. Itu orang kalau ya mudah-mudahan bisa temu di hotel lagi kan lebih nyaman Bapak Ibu dalam mengikuti. Baik. Saya rasa mungkin itu dulu ya Bapak. Ini dalam kembali ke kantor lagi, dan saya yakin Bapak Ibu dengan segala kesibukan dan rutinitasnya juga sudah ditunggu setelah ini dengan aktivitas lain Terima kasih dalam mengucapkan sami-sami. Mari kita tutup sesi EPMO SMA PGRI Wirosari pada pagi menjelang siang hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.